betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Yang diperlukan datang ke rumah sakit pulang sembuh, bukan pulang menjadi miskin. Telak, Anies Baswedan dibuat bungkam usai sindir pemerintah soal layanan kesehatan. Anies emang gak mutu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pidato Anies ini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Mengutip sebuah istilah, talk is cheap. If their actions don't reflect their words, then they didn't really mean it. Atau berbicara itu gampang, tapi kalau misalnya perilaku, aksi tindakannya itu tidak mencerminkan kata-katanya, maka dia itu nggak serius ngomong kayak begitu. Halo, kembali bersama Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Husnul Khotimah membuat bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bungkam usai menyindir pemerintah mengenai layanan kesehatan. Anies Baswedan mengatakan banyak warga yang datang ke rumah sakit namun tidak sembuh, tapi malah menjadi miskin. Dan menurut Husnul, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih parah dari pemerintah. Pasalnya, ketika memimpin di DKI Jakarta selama 5 tahun, warga miskin malah bertambah banyak. Padahal ibu kota mempunyai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD terbesar, ditambah pinjaman utang. Sehingga loyalis Ganjar Pranowo itu mempertanyakan penggunaan APBD di era Anies. Sebelumnya, Anies Baswedan menyindir pemerintah mengenai layanan kesehatan. Ia menganggap pemerintah belum maksimal dalam menyediakan berdasarkan laporan yang diterimanya. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, mantan Menteri Pendidikan itu yakin masyarakat membutuhkan perubahan. Dan ia akan menyelesaikan persoalan itu ketika terpilih di Pilpres 2024. Bahkan kata Anies, betapa banyak warga yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin. Pernyataan betapa banyak warga yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin harus kita perhatikan dengan bijaksana. Sekilas pernyataan ini ikut prihatin dengan keadaan masyarakat yang sakit dan datang ke rumah sakit. Anies seolah menceritakan ada banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit bukannya sembuh malah miskin. Di sekitar tempat tinggal penulis, sering terdengar tetangga sakit dan harus rawat inap di rumah sakit. Beberapa hari kemudian meninggal. Ada juga yang harus dirawat di rumah sakit dan alhamdulillah sembuh. Penulis belum pernah mendengar ada yang orang jatuh miskin sepulang dari rumah sakit. Mayoritas di daerah saya sudah mempunyai kartu BPJS, sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Rumah sakit dan klinik yang menerima BPJS hampir tiap hari penuh, antri berobat. Masyarakat yang datang bukan hanya mereka yang mempunyai penyakit serius, bahkan banyak diantaranya yang merasa pusing sedikit, flu baru setengah hari, batuk baru sehari sudah langsung ke klinik atau rumah sakit. Hal ini menandakan jika pelayanan BPJS, klinik, rumah sakit yang diselenggarakan pemerintah sangat terasa manfaatnya. Tetangga saya yang tidak punya BPJS belum benar-benar parah, belum berani ke fasilitas kesehatan. Mereka berusaha dulu dengan obat kampung seperti menggunakan bawang merah, pupuk suhun, air jeruk nipis, dan sebagainya. Jadi, pernyataan Anies, banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh malah jadi miskin, hanya retorika belaka selayaknya seorang oposisi. Inilah yang agaknya telah menjangkiti Anies Baswedan. Demi menutupi boroknya, dia gemar sekali menyebarkan narasi-narasi kebohongan bin menyesatkan yang saat ini sedang gencar dia mainkan, yaitu narasi soal visi misi hingga rekam jejak seorang pemimpin. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, saya mengamini 1000% kalau rekam jejak itu sesuatu yang penting dan nyata. Jadi, tanpa dielu-elukan oleh Anies pun, saya sudah menyadari dan menjadikan itu sebagai tolok ukur memilih pemimpin. Masalahnya adalah Anies memainkan narasi soal rekam jejak ini, seolah-olah dia sudah memiliki rekam jejak yang super duper baik. Padahal kenyataan berbicara sebaliknya, rekam jejaknya penuh dengan nilai-nilai kesengsaraan masyarakat. Syarat kepentingan pribadi, pokoknya bernilai minus lah. Lagi pula ada satu hal mendasar yang saya perhatikan di setiap Anies membeberkan soal melihat kriteria calon pemimpin dari rekam jejak. Lihat saja, dia tidak pernah menyebutkan program apa yang sudah dia lakukan. Las, nggak pernah saya temui perkataannya itu diikuti dengan rekam jejak apa yang sudah dia lakukan selama di DKI.
Inilah kalau orang bohong memang gak bakal bisa paripurna. Pasti ada saja celah kosong yang tampak. Tak ada program kerja atau rekam jejak Anies yang dia beberkan sebagai sesuatu yang menjual dirinya. Makanya jelas, kita harus hati-hati dengan mulut manis si Anies ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Nah, Rocky bukan intelektual. Oh, bukan. Dalam urusan itu, dia bisa berbicara tentang kebebasan mimbar, akademik, berada di wilayah itu, tapi kepentingannya politik praktis. Rocky Gerung diamuk Irma Caniago. Dia memecah belah umat. Mahfud MD langsung turun tangan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anggota DPR dan fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago heran dengan klaim-klaim bombastis terkait gelar akademik Rocky Gerung yang sering ia klaim di mana-mana. Menurut Irma, Rocky ini mengaku seorang akademisi dan profesor, padahal dia bukan profesor. Pendidikannya cuma S1 doang dan dia ngaku dosen. Akan tetapi, segala glorifikasi yang Rocky klaim sebagai akademisi tapi dalam ucapan dan tindakannya tidak mencerminkan hal itu dan tidak pantas. Bahkan menurut Irma, jika mahasiswa ditangani orang satu ini akan menjadi brutal, terutama yang akhir-akhir ini. Tengah jadi heboh akibat Rocky Gerung menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Irma juga mengingatkan Rocky kerap menggunakan ayat-ayat suci untuk dijadikan bahan untuk berdebat. Padahal Rocky tidak percaya dengan kitab suci. Menurut Irma, itu namanya memecah belah bangsa dan umat. Yang dikutip bukan untuk diimani, tapi oleh Rocky Gerung dipakai untuk berdebat. Inilah yang membuat celaka umat Islam. Bahkan budayawan dan pegiat media sosial M. Sobari menilai Rocky Gerung bukan seorang intelektual yang sedang memperjuangkan rakyat. Pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilontarkan Rocky untuk mengkritik pemerintah, kata Sobari, sejatinya hanya untuk kepentingan politik praktis Rocky Gerung dan kelompoknya. Tak segan-segan, Sobari bahkan mengatakan Rocky Gerung adalah bagian dari keluarga cendana. Wajar saja, dia selalu berkoar-koar menyerang Jokowi sebab pemerintah tak main-main menyita sejumlah aset negara yang dikelola keluarga Soeharto itu. Sobari lantas meminta masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah pernyataan Rocky Gerung. Ex-dosen filsafat Universitas Indonesia itu, kata dia, pandai bermain kata-kata. Semua yang ia lontarkan hanya untuk kepentingan dirinya, namun itu dibungkus rapi seolah-olah dia sedang berjuang untuk rakyat. Kalau bagian demokrasi, lanjut Sobari, seharusnya yang disuarakan Rocky adalah cara yang ditempuh untuk merawat demokrasi dengan tidak bermain dengan menjadi aktor politik seperti yang diperlihatkannya beberapa kali. Contoh atau hasil didikan Rocky Gerung yang kini terlihat adalah adanya pembelaan yang masif dari mahasiswa HMI. Bahkan sampai membakar bendera PDIP karena sebagai pihak yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Sementara itu, PDIP lewat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR, DPC PDIP Jakarta Pusat telah melaporkan oknum aktivis pembakar bendera partainya ke Polda Metro Jaya. Melihat hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, merespon berita pembakaran bendera PDI Perjuangan atau PDIP. Lewat akun media sosial Twitternya, Mahfud menyebut tindakan pembakaran tersebut tidak layak. Dia menekankan aksi membela Rocky Gerung boleh saja dilakukan, tetapi lebih baik dilakukan dengan adu argumentasi. Menurutnya, alasan membakar bendera PDIP karena telah melaporkan Rocky Gerung merupakan alasan yang keliru. Kesimpulannya adalah, setiap individu berhak untuk melaporkan dan juga dilaporkan menjadi bagian individu yang dianggap menghina atau merendahkan individu atau golongan lainnya.
Namun, yang harus dicatat bahwa wajib untuk membudayakan memahami literasi yang memadai sebelum bertindak, sehingga tindakan yang diambil bukan sebuah kesengajaan yang konyol dan membuat bodoh kita sendiri, serta kualitas dan kuantitasnya baik isi dan substansial tidak berbobot. Dari ucapan Rocky Gerung ini, kita bisa menilai siapa yang mendukung Jokowi dan siapa yang pura-pura dukung Jokowi demi kepentingan politiknya. Semoga kita semua sadar karena pemilu hampir tiba. Banyak yang pakai topeng palsu untuk mengelabui. Bagaimana kalau menurut Anda?